Prediksi saya, Mulyono sudah di luar ring, KO. Para politisi dan pejabat yang berpengaruh mengambil keputusan penting di negeri ini tidak lagi berpihak pada Raja Jawa itu. Makin panik, keluarga Raja Jawa Gusti Kanjeng Pangeran Mulyono Mangkugorong-Gorong terlihat makin panik. Bukan cuma karena kasus anak-anaknya, masalah tambang, masalah IKN, ataupun popularitas dan nama baiknya yang terus melorot drastis. Tapi juga oleh kabar terbaru dari PT UN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. PT UN akan memutuskan perkara pelanggaran etika pada upaya meloloskan Gibran sebagai cawapres. Vonis akan ditentukan tanggal 10 Oktober 2024 nanti. Waspadalah, karena ini berpotensi tsunami. Maksudnya, berpotensi membuat putra mahkota gagal dilantik. Indikasi vonis bermasalah bakal keluar sudah tercium. Mahkamah Kehormatan MK, misalnya, jelas setelah memutus adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Belum lagi kalau ternyata selama sidang tersebut ada tambahan bukti-bukti pendukung seperti fufu-fafa ataupun catatan kesehatan jiwa. Tidak suka membaca misalnya, atau justru masalah kesehatan fisik. Mungkinkah vonis bersalah diambil? Mungkin saja. Sama mungkinnya seperti Mas Gibran gagal dilantik. Apalagi kita bisa merasakan bila dukungan terhadap Mulyono makin melemah dari segala ini. Buzzernya aja yang makin galak. Meski kalau kita cermati, buzzer Mulyono itu akun yang itu-itu saja. Kadang untuk suatu postingan video, akun tersebut akan komen sampai lebih dari 10 kali. Lumayan juga sih kalau per komen ada harganya. Tinggal dikalikan berapa kali komen. Bahkan di legislatif, nama Mulyono makin melempem. Kita lihat pada pelantikan DPR hari kemarin, tidak ada satu person pun yang terlihat bertepuk tangan pada Mulyono. Berbeda ketika yang disebut nama Pak Prabowo, langsung membahana. Mbak Puan juga mendapat tepukan yang membahana. Di luar dugaan, Bambang Pacul juga termasuk yang mendapatkan tepukan penghormatan. Teriakan Korea, Korea juga membahana. Standing applause. Bayangkan, Mulyono sampai kalah populer hanya dengan seorang Bambang Pacul. Apa nggak tekanan batin itu? Kalau dalam kunjungan di masyarakat, Jokowi diteriaki Mulyono, Mulyono, bisa jadi itu gambaran kekesalan masyarakat akan nasib bangsa ini yang makin melempem di tangan Mulyono. Masalahnya, ini di legislatif. Di antara anggota Dewan yang 81% adalah anggota Gimples, koalisi yang memperjuangkan kemenangan anaknya sampai berhasil jadi wakil presiden. Masa hanya dalam hitungan 6 bulan kemudian mereka berbalik dari Mulyono? Mungkin Mulyono wan prestasi kali ya, janjiin kasih uang kek atau jabatan kek, ternyata zong. Atau semoga karena kesadaran pribadi untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran. Sedangkan Mulyono dianggap tidak menegakkan nilai-nilai kebenaran itu. Apa karena ijazahnya beneran palsu, jadi Mulyono nggak ada nilainya? Bercanda, lambemu. Standing applause pada Bambang Pacul di legislatif ini bukan cuma tepukan biasa. Inilah gambaran komposisi kekuatan terbaru di parlemen. Poros baru telah lahir. Bisa kita lihat dengan dipilihnya Ahmad Muzani dari Gerindra sebagai ketua MPR. Padahal Gerindra bukan partai pemilu, bukan partai kedua yang meraih suara terbanyak, juga bukan. Biasanya hak ketua MPR jatuh kepada Golkar sebagai pemenang kedua pemilu. Mungkin Golkar sendiri tidak yakin pada kadernya bila menduduki kursi ketum. Nah, partai sebesar dan sekokoh itu hanya dengan sentilan jari Mulyono saja bisa digoyang. Mendadak munaslup. Terpilihnya kembali Mbak Puan sebagai ketua DPR juga mengisyaratkan lahirnya poros baru itu. Sebelumnya ada usaha yang intensif dari koalisi-koalisi penjilat Mulyono untuk tidak memilih ketua DPR dari PDIP, meski partai tersebut yang memenangkan pemilu legislatif. Di tahun 2014, meski memenangkan pemilu, kursi ketua DPR tidak diberikan pada PDIP, melainkan pada Partai Golkar. Dan kita tahu ujung kisahnya, Setia Novanto, si ketua DPR dari Golkar itu, divonis korupsi dan mendekam di penjara. Maka, melihat komposisi ketua MPR dari Gerindra dan ketua DPR dari PDIP, kita seperti melihat deklarasi lahirnya poros baru. Ini masih ditambah rencana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Plus, rasa senang kita melihat keakraban Mbak Puan, Pak Prabowo, dan Mas Didit. Prediksi saya, Mulyono sudah di luar ring, KO. Para politisi dan pejabat yang berpengaruh mengambil keputusan penting di negeri ini
tidak lagi berpihak pada Raja Jawa itu. Dan kini ada Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR, Mbak Puan sebagai Ketua DPR, dan ada Bambang Pacul juga sebagai pimpinan MPR. Kelar rasanya karir politik Mulyono. Dan mungkin juga si Gibran. Karena sidang istimewa rasanya udah dalam genggaman. Poros baru ini adalah refleksi kesadaran para dewan yang terhormat terhadap arah masa depan bangsa ini. Meski pura-pura tenang, keluarga Jawa Mangku-Gorong-Gorong memang tidak bisa menyembunyikan paniknya lagi. Bisa kita lihat dari ulah si Kae setelah tampil tanpa malu dengan kaos Putra Mulyono, kemudian menjanjikan jet pribadi bagi anggota partai grupnya bila RK Suswono menang, dan yang terakhir, kembali teriak-teriak meminta DPR segera sahkan RUU perampasan aset. Mas Kae, kok sukanya bikin rusuh sih? Gimana ntar kalau omonganmu jadi senjata makan tuan? Situ bisa jadi orang pertama yang dirampas hartanya oleh negara loh. Karena Mas Kae ini mencurigakan, masih muda, udah kaya luar biasa padahal usahanya bangkrut terus. Kita bukan tidak bisa mencium gelagat si Kae dari ucapannya yang nyenggol DPR itu. Pastilah ini titipan bapaknya. Karena Mulyono berusaha memindahkan beban kesalahannya ke anggota dewan. Meski semua tahu, 10 tahun jadi presiden, tidak ada sedikit pun usaha Mulyono mengajukan RUU perampasan aset untuk segera diundangkan. Pas sudah kepepet, baru deh mengusulkan DPR. Itu pun bisa jadi tanggalnya nggak real, dimajukan beberapa bulan dari tanggal sebenarnya. Biar kelihatan udah care dari dulu. Nggak tahu kenapa, urusan dengan Mulyono kok cuma bikin kita curiga mulu ya. Selain itu, dan yang ini yang paling penting, berusaha mengadu domba para anggota legislatif yang kini kompak tidak mendukung Mulyono lagi. Tujuannya jelas, supaya anak lanang tidak dimaksudkan atau gagal lantik. Termasuk juga melindungi dirinya kalau kelak bakal ada pansus-pansus terkait skandal-skandal pembangunan pada masa pemerintahannya. Ngeri lah pokoknya. Tapi jangan takut, banyak mata sudah terbuka, kesadaran baru sudah terbentuk, plus lembaga-lembaga independen di dunia juga ikut mengawasi Indonesia agar tidak semakin terpuruk lagi dalam krisis ekonomi. Krisis ekonomi seperti kita tahu selalu memicu krisis lainnya seperti krisis keamanan dan ketertiban dan berujung konflik sosial berkepanjangan. Dilansir Bank Dunia, era pemerintahan Mulyono telah sukses menurunkan peringkat Indonesia dari negara berkembang yang berpotensi menjadi negara maju, menjadi negara berkembang biasa yang justru berpotensi menjadi negara miskin. Middle income trap, kalau menurut istilah Bank Dunia. Indikatornya terlihat jelas, pertumbuhan ekonomi yang menurun stuck di kisaran 4-5%. Ditambah dengan turunnya indeks demokrasi. Genap sudah jalan menuju keterpurukan bagi Indonesia. Catatan Bank Dunia yang penting adalah tentang lemahnya produktivitas warganya. Dan ini penyebab utamanya karena rezim Mulyono malas membangun industri manufaktur yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Hanya fokus pada sektor pertambangan. Nah, di sini Mulyono menipu kita dengan mempopulerkan istilah hilirisasi. Mulyono yang gemar jargon itu mencitrakan hilirisasi sebagai usaha menambah nilai dari hasil-hasil alam negara kita dan bukan dijual mentah. Faktanya, menurut Bank Dunia, Indonesia hanya melakukan transformasi sederhana pada produk tambang tersebut. Yang paling mencolok, hilirisasi ternyata cuma membersihkan biji nikel menjadi ferronikel. Dan kita semua, seluruh warga Indonesia bertahun-tahun dipaksa percaya pada nasionalisme Mulyono yang melarang ekspor biji nikel. Padahal cuma dibersihkan saja terus dijual. Ibarat orang jual beras, ditampi dulu baru dijual. Bukan diolah menjadi produk turunan beras yang meningkatkan harga beras berkali lipat. Kebiasaan banget ya pencitraan, nggak bosen-bosen, nggak kapok-kapok. Gitu itu masyarakat disuruh percaya. Wajar sih kalau sekarang para anggota legislatif yang terhormat juga ikutan nggak percaya. Bank Dunia saja menyangsikan kok. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.